Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nyalakan videonya dulu. Banyak sekali peserta kuliahnya. Mestinya 70 ya. Sekitar 70 kalau nggak salah. Kelas C 21 student. Kelas B 23 44. Kelas A 24 44 68. 68. Hari ini yang gabung 59 60. Ini mungkin termasuk dari peserta SN MIPA. Saya minta supaya ikut belajar. Ya, saya ambil screen pertama. Jangan lupa PJ tiap kelas juga membuat dokumentasi supaya Prof. Edi dan Pak Iip bisa membuat laporan di OJW. Tiga. Oke, sudah. Video tetap nyala lebih bagus. Jika dimatikan nggak apa-apa, supaya hemat kuota. Cuma nanti di tengah perkuliahan saya akan memberikan kuis lewat Google Form. Jadi kalau Anda tidak menyimak, ya tidak bisa menjawab. Dan saya sukanya memberi pertanyaan di tengah perkuliahan ya, dengan memanggil salah satu peserta kuliah, ngecek saja apakah masih menyimak atau enggak. Sambil sarapan boleh, sambil bikin kopi boleh, bikin susu boleh, tapi harus tetap mendengarkan dan menyimak ya tayangannya. Oke, hari ini kita akan belajar larutan. Recording in progress. Larutan itu saya akan memberikan ideal solution dulu, karena nanti yang minggu depan itu saya akan mulai membahas equilibrium and non-ideal system. Jadi saya sampaikan yang ideal solution dulu supaya yang minggu depan Anda bisa belajar yang non-ideal. Jadi hari ini ideal solution sama colligative properties. Anda bisa pakai Castellan, Physical Chemistry tahun 1983. Materi saya itu bab 15, 16, 17. Materinya sudah saya upload di Ciklas masing-masing ya. Nanti di pertengahan kuliah saya berikan tes, kemudian di akhir kuliah saya berikan tes. Soalnya saya tayangkan di slide, jadi tidak saya berikan di G-Form. Maka nanti Anda yang kuliah bisa mencatat soalnya. Kalau yang nggak ikut kuliah ya nggak bisa. Oke. Baik, kita mulai. Larutan itu salah satu jenis dari dispersi. Kalau ingin bertanya, langsung saja raise hand.
Jadi kan Anda di SMA itu kan kenal namanya dispersi. Ya. Dispersi itu adalah sistem yang terdiri dari dua kelompok. Apa itu? Fase dispersi dan fase terdispersi. Oke. Kemudian macam-macam itu berarti dari jenis fase pendispersinya sama fase terdispersinya kira-kira dibagi 3. Ya ini kan, ya kan? Dunia ini kan ada fasanya 3 yang Anda kenal, gas, air, padat. Kan di dunia ya. Kalau di akhirat saya nggak tahu. Itu yang kita tahu aja di dunia ini. Nah, jadi ini bisa dikombinasi. Kombinasinya kayak gini. Oh, saya ini kan dulu bedanya. Dispersi tadi ada, ini masih dibagi nih. Jadi dispersi itu kalau berdasarkan ukuran partikel terdispersinya, disperse partikel, ini bisa dibagi 3. Yang pertama adalah larutan. Yang kedua itu masuk dalam kategori koloid. Yang ketiga suspensi. Ini pelajaran SMA. Anda buka lagi SMA-nya. Ini berdasarkan ukuran partikel terdisperse. Anda cek, ini dia kurang dari berapa, ini di antara berapa sampai berapa, ini di atas berapa. Saya tidak mau memberikan info hanya dari saya gitu, supaya Anda cari tahu sendiri juga. Karena ini banyak sih, di buku-buku SMA ada, Anda googling aja, udah dapat. Jadi kalau larutan itu ukuran fase terdispersinya kurang dari berapa mikron, koloid berapa sampai berapa mikron. Tuh ya. Nah, hari ini kan kita mau bicara yang solution. Sama, solution itu fase terdispersinya bisa gas, cair, padat. Fase pendispersinya juga bisa 3 itu, gas, cair, padat. Sehingga bisa dikategorikan sebagai berikut. Larutan gas itu adalah campuran dari gas atau uap cairan. Ada suara. Kemudian larutan dengan fase pendispersi cair, ya itu yang terdispersi atau yang terlarut itu bisa padatan, bisa cairan, bisa juga gas. Coba diingat-ingat, kalau padat dalam cair, namanya apa? Valentina. Dispersi padat dalam cair. Sol bukan. Ada, ya betul. Kalau dispersi, boleh dulu. Cair, dalam cair, apa Setianto? Emulsi, Bu.
Ya, betul. Dispersi gas dalam cair. Dovito Hanifah. Kue bukan, Bu. Gas dalam cair. Ya, betul. Ada dua ya soalnya ya. Oke, sama satu lagi. Oke. Terus ini yang dispersannya cair ya. Sekarang yang dispersannya padat. Padat dalam padat. Namanya apa? Inggit? Bu, maaf, boleh diulang, Bu. Soalnya tadi suaranya sempat hilang. Oh gitu. Dispersi padat dalam padat. Misalnya Cu dengan seng. Cu dengan seng, Anda dapat perunggu. Nah, itu apa namanya? Alloy. Nah, Anda campurkan Cu dengan aluminium. Sol padat, Bu. Boleh, sol padat boleh. Atau dikenal ini nih, alloy. Ini kan ada nih. Nah, alloy ya. Disebut sol padat juga boleh. Lebih terkenalnya alloy. Terus cair dalam padat. Gel. Apa Samsul Huda? Emulsi padat, Bu. Cair dalam padat. Emulsi itu cair dalam cair. Oh, kamu sebutnya emulsi padat. Iya, emulsi padat. Ada nama lain yang lebih lebih ini lebih apa ya? Lebih dikenal. Pernah makan jelly? Samsul? Iya, Bu, pernah. Nah, itu dispersi cair dalam padat. Jadi disebut apa biasanya? Gel. Nah, gel itu loh. Ini kan ada. Terus dispersi gas dalam padat. Apa kita sebut biasanya? Yang di spray itu loh, spray. Alvia, apa namanya itu Alvia? Kalau Anda pakai parfum itu, kok gas dalam padat? Bukan, itu gas dalam cair ya, gas dalam padat. Itu, ini pumistone. Pumistone itu batu apung ya. Itu kita sebutnya apa? Yang bisa dipakai untuk sofa. Namanya apa Alvia? Alvia Fadila. Apa? Aerosol cair. Bukan. Saya keliru tadi. Gas dalam padat ini, bukan gas dalam cair. Biasa dipakai untuk kamu kalau nyuci piring, terus untuk kasur, sofa, Spons, Bu. ya spons. Spons bisa atau busa. Bisa. Spons, spons. Ini Indonesianya. Kalau Inggrisnya jenis spong. Ada lagi contohnya itu yang batu apung. Itu juga contoh gas dalam padat. Yang belum berarti dalam gas. Padat dalam gas. Ini saya cuma mengingatkan. Padat dalam gas. Apa itu Riken? Riken Dias Ramaswari. Aerosol bukan, Bu. Padat dalam. Aerosol itu cair dalam. Ya, ini aerosol. Padat dalam gas itu misalnya Aerosol padat.
Boleh aerosol padat. Disebut aerosol padat boleh atau disebut asap. Karena kalau industri itu kan cerobongnya keluar, gitu kan, asap kehitam-hitaman. Itu sebenarnya dispersi padat itu. Ada mikropartikel padatan, dispersi dalam gas. Jadi ini bisa disebut aerosol padat. Saya. Atau disebut juga asap juga. Asap. Terakhir berarti gas dalam gas. Nggak ada. Gas dalam gas, ya disebutnya ini mixture of gas atau gaseous solution. Disebutnya campuran atau larut gas. Ya, sudah diingat semua ya, macam-macam dispersi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa itu yang disebut dengan kategori? Larutan itu adalah jika ukuran partikel dispersinya kurang dari 1 mikron. Nah, udah saya batasi itu. Kemudian larutan itu ada 2 macam, yaitu larutan ya, larutan ideal dan ideal. Nah, saya yakin Anda sering mendengarkan kata ideal. Calon suami ideal, calon istri ideal, dan ideal itu sering. Nah, itu sebenarnya apa definisinya? Nah, itu deh kalau kita mendefinisikan ya, kalau dilihat dari hasil data empiris suatu larutan itu, nah, kalau X2 ini adalah fraksi mol. Fase terdispersinya kalau dalam larutan, fase terdispersi itu biasa Anda sebut juga dengan solut. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya zat terlarut. Yang fase pendispersinya Anda biasa sebut apa? Apa Lucia? Fase pendispersinya kalau di larutan. Larut. Saya kalau nulis tempatnya nggak karu-karuan, apa ya? Gimana Bu, maaf? Fase pendispersinya disebut apa? Kalau larutan biasanya. Yang terdispersi Cairan. disebut no. Yang terdispersi Anda biasa sebutnya solut atau zat terlarut. Fase pendispersinya biasanya disebut bingung. Yang lain bisa bantu? Siapa nih? Adelia? Valentina? Solven Bu. Iya, betul. Hanya kan di larutan kan Anda kenal solven atau pelarut. Jadi kan ada 2 macam, fase pendispersinya disebut solven, fase terdispersinya disebut solut. Nah, dari data empiris itu, kalau kita memvariasikan fraksi mol ini berarti apa? Mol zat terlarut. Misalnya mol solutnya itu adalah N2, mol solven Mol campur. N1, maka fraksi mol adalah N1 per N1. apa inggit? Fraksi mol solut adalah N2 per inggit
Tri Cahyani? Iya, Bu. Fraksi mol solut. Jumlah mol solut dibagi N1 plus N2. iya betul. Mol al N1 plus N2 itu Anda bisa sebut N. Nah, kalau kita variasikan X2 ini, nah fraksi mol ini di sini diberi simbol X2. Ternyata behavior dari perubahan tekanan parsial, ini tekanan parsial ya, dari larutan tersebut itu seperti ini, yang garis yang tidak putus-putus ini. Nah, ini ternyata. Ini kan berarti ini ini 0,5 ya, ini mungkin 0,4. Ke 0,2, 0,1. Ternyata begini lainnya, garisnya. Kalau Anda lihat kan ini menyimpang kan, menyimpang dari garis lurus ini kan. Nah, yang garis lurus ini adalah garis ideal. Ini yang garis ideal. Ini kalau ngikuti penurunannya ya ini, the ideal dash line, dash itu kan berarti yang putus-putus, ya. P ini itu sama dengan P0. P0 itu adalah tekanan uap murni. Dari solvent. Nah, sih supaya enak tuh kalau sebelum kuliah di-download dulu materinya, kan saya kasih di G-Class kan. Jadi waktu kuliah bisa dicoret-coret. Oke. Tekanan uap larutan itu adalah tekanan uap murni dari solvent dikurangi tekanan uap murni solvent kali fraksi mol solut. Jadi ternyata tuh garis ini tuh fungsi ini. Jadi kalau diringkas P0 kali 1 min X2. Di mana X2 itu fraksi mol solut, kemudian X, kalau X itu adalah fraksi mol solvent, maka X ditambah X2 itu akan sama dengan 1. Sehingga sini 1 min X2 itu akan sama dengan X. Maka persamaan nomor 1 itu menjadi P sama dengan X kali P0. Itu ya. Nah, itu yang persamaan dari garis linear itu. Garis linear apa? Yang putus-putus itu. Ini ada persamaan linear dari garis yang putus-putus. Nah, kalau Anda lihat di situ, ya, nah ini dinyatakan oleh yang mathematical expression persamaan 2. Ini adalah persamaan yang dinyatakan oleh Raoult. Maka disebutnya sebagai hukum Raoult. Raoult's law for ideal solution. Hukum Raoult untuk larutan ideal. Ini hukumnya nih. Jadi hukumnya itu kan dinyatakan statementnya. The vapor pressure of the solvent over a solution. Tekanan uap solvent dalam suatu larutan itu sama dengan tekanan uap dari solvent murni dikalikan dengan mol fraksi solvent tersebut di dalam larut. Vapor pressure of solvent over a solution equal to the vapor pressure of the pure solvent multiplied by mole fraction of the solvent X tadi solution. Nah, ini Raoult's law. Nah, ini bisa dibilang Raoult's law ini adalah pernyataan ideal dari mathematical pendekatan matematis ideally. Nah, kalau dilihat hasil dari empirical
eksperimen ini, kan dia makin lama makin menjauh dari garis idealnya kan. Yang mengikuti ideal kan hanya sedikit saja di sini nih. Nah ini coba saya tanya, makin ke kanan itu larutannya makin encer atau makin pekat? Makin encer. Siapa yang mau jawab? I Gusti Ayu Filia. I Gusti Ayu Filia. Iya, Bu. Dari garis ini sumu X makin ke kanan itu larutan makin encer atau makin padat? Makin padat, makin Bu. pekat, makin pekat. Apa? Makin pekat. Oh iya, makin. Berarti yang garis yang saya lingkari ini adalah larutannya itu encer atau pekat? Kondisi larutan encer atau pekat? Iya, encer. Ya, encer ya. Bahkan ini bisa dibilang sangat encer sekali. Gitu. Karena ini hanya sedikit saja yang ikut ideal. Maka di sini kita bisa mendefinisikan ideal solution will be defined as apa? Gusti Ayu seperti larutan ideal adalah larutan yang sangat encer. payu. Sangat pekat. Pekat. Ini tadi katamu encer. Sangat encer. Iya. Sangat encer. Jadi kalau suatu larutan itu sangat encer, bahkan bisa ada yang bilang sangat encer sekali, banget. Itu baru dia mengikuti sifat larutan ideal. Begitu dia larutannya itu sudah agak pekat, sudah menyimpang dari garis ideal. Udah, sampai sini Anda sudah tahu definisi larutan ideal, ya kan? Udah beres. Oke. Dari persamaan dua tadi, yang Rawls equation, ya kan kita kan dapat ini nih. Dapat apa tadi? P sama dengan XP0, ini kan Rawls equation. Nah, kalau kita ingin tahu, kalau saya menambahkan solut, jadi misalnya saya menaikkan konsentrasi larutan dari 0,1 bar, saya naikkan menjadi 0,8. Maka yang terjadi adalah pasti, coba, tekanan uap larutannya turun atau naik? Nur Rohmah Alfiani. Turun, Bu. Turun. Nah, sebesar apakah penurunan tekanan uap larutan itu kita sebut sebagai vapor pressure lowering, penurunan tekanan uap. Itu adalah P0 saat dia itu pure solvent dikurangi saat dia sudah menjadi larutan. Dan itu tadi ditambahkan solutnya tadi. Sehingga kalau ini Rawls equation Anda masukkan ke P, maka kita akan punya P0 sama dengan XP0. Nah ini adalah persamaan penurunan tekanan uap akibat penambahan fasa terdispersi atau penambahan solut. Kalau ada pertanyaan, berapakah penurunan tekanan uap suatu larutan bla bla bla, itu Anda ngitungnya 1 min X. X tadi adalah fraksi mol solvent. Tapi kalau ada pertanyaan, dalam suatu larutan ideal, berapakah tekanan parsial larutan apabila diketahui fraksi mol solut sekian? Maka Anda pakai yang ini. Bisa dimengerti ya? Nah, penurunan tekanan uap itu sebanding dengan fraksi mol solut sebenarnya. Sehingga kalau karena kan X plus X2 kan 1. Kalau ini saya pindah ke kanan kan berarti 1 min X.
Itu kan X2. Jadi sebenarnya kan P0 min P, vapor pressure lowering itu kan sebenarnya X2 kali P0. Maka disebut sebanding dengan jumlah fraksi mol solut. Nah, kalau misalnya solutnya itu jumlahnya lebih dari 1, misalnya Anda melarutkan garam dan gula, buat apa itu? Kalau sedang sakit perut itu loh, oralit. Garam Anda larutkan, gula Anda larutkan. Berarti kan ada dua compound di situ. Garam, NaCl, sama misalnya kan. Nah, itu tinggal Anda jumlahkan saja di sini. Jadi seperti ini. Kalau 2 ya berarti X2 plus X3 kali P0. Kalau ada 3 komponen, fase terdispersi ya tinggal Anda tambahkan X4. Nanti kalau ada pertanyaan, berapakah penurunan tekanan uap suatu larutan yang terdiri dari fase pendispersinya air, fase terdispersinya A dan B misalnya, apabila ditambahkan fase terdispersi A sekian mol, fase terdispersi B sekian mol, Anda hitungnya pakai ini untuk lebih dari 1 fase terdispersi. Nah, ini yang tidak kalah penting kalau kita bicara larutan, namanya potensial kimia. Pasti sudah pernah dengar itu, potensial kimia. Cuman kadang-kadang tuh kita tuh dengar tapi nggak ngerti definisinya gitu kan. Potensial kimia itu kalau dalam skala makro, Anda pernah dengar energi bebas Gibbs kan? G kan simbolnya. Gibbs free energy. Nah, Gibbs free energy ini kan salah satu dari thermodynamic parameter. Ini merupakan state function. Apa itu maksud? State function itu only care about initial state sama final state. Maka biasanya itu tidak dinyatakan dalam G gini aja, tapi dinyatakan dalam delta. Karena semua parameter termodinamika itu digunakan untuk mengetahui keadaan awal sama keadaan akhir. Di delta G, delta H, delta S. Delta H itu juga state function. Jadi kalau mau ke Jakarta, apakah Anda lewat tol ataukah lewat pantai selatan, itu tidak penting kalau untuk thermodynamic mindset. Tapi yang penting adalah Anda awal di mana, akhir di mana. Jadi dengan delta G sekian mungkin nggak gitu. Mungkin nggak saya detik ini berada di Jakarta gitu. Itu termodinamik. Jadi mungkinkah suatu perubahan terjadi. Nah, untuk memperkirakan spontanitas, ini udah ambil termodinamika kimia atau belum ya? Sudah belum ya? Siapa? Belum. Oh, belum. Anda ini angkatan 2020 ya? 21. Angkatan 2020, benar? Atau 2000? 21, Bu. Oh, 2021. Oh iya, Anda yang ikuti kurikulum 2020. Seingat saya kalau dulu itu termodinamika dulu, baru kesetimbangan. Ini berarti kesetimbangan dulu ya? Ya udah. Nanti di termodinamika Anda akan kenal delta G, delta H, delta S. Nah, itu Anda biasanya ngecek spontanitas, itu yang dipakai delta G. Delta H juga bisa, delta S juga bisa, tapi delta G lebih akurat. Nanti pas termodinamika diajarin nanti. Kenapa? Karena delta G sudah kombinasi dari delta H sama delta S. Ditambah T, suhu. Nah, kalau Anda bicara tentang larutan, ya, itu kan terdiri dari spesies-spesies ya. Masing-masing spesies itu punya massa, dan dia kalau punya massa, punya posisi, dia pasti punya energi potensial. Dia punya energi potensial,
pasti energi potensial itu bisa berubah menjadi energi kinetik. Nah, di antara itu pasti ada energi yang free, yang dibebaskan, yang dia masih potensi untuk yang lain bisa. Nah, itu namanya Gibbs free energy. Nah, kalau itu Anda bagi dengan jumlah mol dari spesies itu, ya, dia ada dalam sistem itu, maka Anda akan dapatkan namanya potensial kimia. Jadi Gibbs free energy dibagi dengan jumlah mol suatu spesies, ini spesies I gitu ya. Nah, mol spesies I dalam suatu sistem, nah itu dinyatakan dengan mu I, potensial kimia. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang something yang bernama I, spesies I itu punya potensial segini. Dia itu punya potensi energi sekian. Jadi dalam satu sistem dia ada berapa mol. Per spesiesnya dia akan punya mu potensial kimia, mu I. Nah, itu yang disebut dengan potensial kimia. Nah, kalau Anda baca, kadang-kala bingung gitu. Tapi saya jelaskannya seperti ini, supaya bisa lebih memahami gitu. Sudah bisa dipahami kan? Nah, kalau diam berarti bisa. Oke. Sekarang kita kembali ke kesetimbangan. Karena ini kita kan bicara kesetimbangan kimia. Kalau saya punya larutan, ya, larutan itu saya diamkan gitu, di suhu kamar lah. Berarti kan suatu saat itu tuh habis, ya. Tiba-tiba habis. Meskipun saya do nothing, saya nggak melakukan apa-apa. Itu karena ada yang teruapkan. Nah, kalau disebut sudah dalam kesetimbangan antara fasa uap dengan fasa cairnya, ya kan? Yang di bawah ini kan fasa cair. Cair nih, liquid. Ya, ini fasa uap. Jadi solvent biasanya yang lebih volatil itu lebih mudah menguap ya. Yang lebih volatil itu biasanya adalah solvent. Nah, kalau ini sudah setimbang, maka yang menguap akan sama kecepatannya dengan yang terkondensasi lagi. Ada yang menguap, ada yang terkondensasi. Ada yang menguap, ada yang terkondensasi. Secara real seperti apa? Kalau mangkok yang berisi larutan itu saya biarkan di suhu kamarnya tetap ya, tidak memanas, tidak menjadi lebih panas ya. Itu nanti ya dia menguap, tapi ya lama-lama ya tetap volumenya gitu. Nah, pada saat volume sudah tetap itu namanya udah setimbang. Karena ada yang menguap, ada yang terkondensasi, ada yang menguap, ada yang terkondensasi. Nah, itu namanya the solution is in equilibrium with vapor. Jadi larutan yang fasa cairnya itu sudah dalam kesetimbangan dengan fasa uap. Kalau sudah setimbang, ya, dan bicara kesetimbangan larutan nih, ya, sudah setimbang, maka disebut di sini kalau setimbang itu potensial kimia spesies yang berada dalam fasa cair itu sama dengan potensial kimia kalau dia berada dalam fasa vapor, dalam fasa uap atau dalam fasa gasnya. Pada saat ini tercapai, maka sistem ini berada dalam kesetimbangan. Jadi, the chemical potential of solvent similar to the value of chemical potential of the solution. And jadi ini ya definisinya ya, mu liquid itu adalah potensial kimia solvent dalam fasa liquid, mu vapor potensial kimia solvent dalam vapor dalam fasa uap. Dengan mengasumsikan bahwa uapnya itu adalah gas ideal, gas, maka potensial kimia solvent dalam fasa uap itu mengikuti persamaan ini. Nah, ini sebenarnya juga turunan dari persamaan termodinamika untuk Gibbs free energy. Jadi ada persamaan. Karena Anda belum
termo. Dan Q ini namanya quotient of reaction. Sebenarnya ini turunan dari sini. Oke, kembali. Kalau saja uap airnya itu kita asumsikan sebagai gas ideal, kita akan mengikuti ini. Di mana P ini adalah tekanan dari gas. Atau gasnya tadi uap kan, uap solvent ya. Disebut tekanan uap. Maka karena tadi itu mu liquid sama dengan mu vapornya Anda gantikan ini, substitusikan ke sini. Sehingga kita punya mu liquid sama dengan mu nol vapor ditambah RT per NT. Harap diingat ini ada beda ya, di sini ada 0, ini artinya standar dari potensial kimia pada standar condition. Pada standar tuh berapa ya? Berapa Samsul? Suhu berapa, tekanan berapa? Standar condition. 29 Samsul Huda? 29 itu KTM. Kurang tahu. Tahu? Ada yang tahu suhunya? Itu loh keadaan standar. Belum tahu tuh? 25 derajat Celcius, terus 1 atmosfer. Jadi ini potensial kimia dari uap solvent pada 25 Celcius 1 atmosfer. Ini sebenarnya konvensi saja. Konvensi dari para ilmuwan di seluruh dunia. Sehingga dengan menggunakan Raoult's law, tadi kan Raoult's itu kan P sama dengan X, P0 kan. Berarti kalau ini saya masukkan ke sini, saya ke sini ke situ lah ya. Anda kalau nggak nyimak, nggak paham. Persamaan Raoult's saya substitusikan ke sini, maka saya akan dapat persamaan ini. Dan X. Kan kalau Dan X. dan dia menjadi ini. Duh. Dan X P0. Kan bisa saya pisah kan? Kalau Anda kan udah diajari matematika. X plus RT P0. Seperti ini. Jadi kalau Anda dilihat di situ, potensial kimianya itu adalah fungsi dari fraksi mol. Ada fraksi mol di sini. Sehingga kalau ini, yang bagian ini, kemudian kita sebut sebagai mu nol liquid, potensial kimia dalam fasa cairnya pada kondisi standar. Mu liquid sama dengan mu nol vapor tambah RT ln P0. Nah ini kan, ini mu liquid plus RT ln X. Jadi mu liquid sama dengan mu nol liquid plus X. Nah, selisih potensial kimia pada keadaan tertentu dengan pada keadaan standar itu adalah fungsi dari fraksi mol. Ini tadi fraksi mol apa coba? Solut apa solvent? Solvent. Apa inggit? Solvent. Ya, betul. Ingat ya, X ini tadi adalah fraksi mol solvent. Oke. Secara general, potensial kimia
suatu spesies pada keadaan tertentu itu adalah potensial kimia dari spesies. Potensial kimia suatu larutan itu adalah potensial kimia pada keadaan standar ditambah RT ln X, di mana X-nya itu adalah fraksi mol solvent. Ini secara umum. Kalau misalnya solutnya itu biner itu lebih dari satu ya. Biner itu 2, kalau biner jelas 2. Ini kan berarti lebih dari 1. Kalau 2, ya kita menggunakan penjumlahan ini. Ini yang diadopsi dari Gibbs-Duhem equation. Lebih jelasnya Anda bisa baca Castellan detailnya. Saya hanya menyampaikan ringkasan-ringkasannya saja. Jadi kalau ada binary ideal solution, itu berarti kan ada N sama N2. Itu tinggal dijumlahkan saja. Di mana potensial kimia dari fase atau dispersi yang kedua itu adalah minus N per N2 dari potensial kimia larut tersebut. Ya, kalau ditanya yang P2-nya berapa? Ya sama, masih hukum Rolle. P2 sama dengan X2, P2 aksen. P2 standar. Dan ini nanti kalau ada soal baru bisa jelas. Nah, cermati yang ini aja. General equation-nya. Oke, berikutnya colligative properties. Sebelum saya ke sana, coba Anda kerjakan tes ini. Saya kirim ke chatbox. Ya, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Fill formnya saya taruh di chatbox. Sudah bisa dilihat chatting saya? Sudah, Bu. Sudah Ya. bisa, Bu. Oke, 20 menit ya. Baik, jam Bu, maaf, ini saya buka. 4 ya. Ini saya, Bu. Anda perlu izin begitu. Oh, sebentar. Berarti belum saya buka akses. Sorry. Send. Oke, saya Penurunan tekanan parsial dengan coba dibuka lagi. Bisa belum? bisa kok.
Bisa, Bu. Bisa ya? Ya, silakan. Saya ngetes eh, nyimak atau enggak, kemudian sekalian ngetes kehadiran, karena jumlah pesertanya banyak. Walah.
Ya, sepertinya respon sudah masuk semua. Ya, udah masuk semua responnya dari yang hadir. Nilai maksimum 40 kan. Nanti yang 60, yang nilai 60 itu dari tugas setelah kuliah. Ya, ada 3 nomor. Oke. Baik. Bagus. Definisi larutan. Larutannya larutan ideal loh ya pertanyaannya. Kalau yang nomor ini, yang nomor 2, ini kan definisi larutan saja. Sementara pertanyaan kan larutan ideal. Jadi ada yang menjawabnya tidak tepat. Yang tepat yang ini. Ada kata rasio fase aterdispersi sangat rendah atau larutannya sangat encer. Dispersi cairan dalam padatan disebut dengan gel. Yang maksudnya suspensi. Berapakah tekanan uap larutan zat terlarut A dalam air jika ditegur fraksi mol A 0,3? Kalau fraksi mol A 0,3 berarti fraksi solvennya adalah 0,7. Jadi kan P sama dengan X kali P0. X kan fraksi mol solven. Berarti Anda mestinya ngitungkan 0,7 kali 86. P0 ini. Jadi yang ini yang benar. Ternyata masih ada 40% yang keliru. Ya, cermati ya. Penurunan tekanan fase larutan sebanding dengan, nah ini. Oke. Cukup bagus. Kita lanjutkan. Jangan ya. Sekarang kita masuk ke sifat koligatif. Definisi dari sifat koligatif itu ini, yaitu sifat yang tidak tergantung pada nature of the solute, tidak tergantung pada properties dari solute, sifat dari solutnya itu, tapi only on the number of solute relative to the total number of the molecules present. Jadi hanya pada jumlah solut relatif terhadap jumlah komponen yang ada di dalam sistem larutan tersebut. Nah, ini ada 4 macam. Yang pertama adalah vapor pressure lowering, penurunan tekanan uap. Freezing point depression, penurunan titik. Boiling point elevation, penurunan kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Jadi kalau kita ngotak-ngatik jumlah solutnya itu tuh ada 4 ini yang bisa berubah-ubah. 4 ini namanya sifat. Nah, itu bisa dilihat di grafik berikut. Ya. Anda lihat yang kiri itu kan dia plotting potensial kimia larutan terhadap suhu ya.
suhu. Terus kalau potensial kimia tadi kan fungsi dari fraksi mol juga. Ini kan ini kan. Berarti kan di sini fungsi dari fraksi mol solvent. Kalau fraksi mol solutnya dirubah, otomatis kan fraksi mol solventnya berubah. Kalau X-nya berubah, mu-nya juga pasti berubah. Nah, kalau mu berubah, itu ternyata pengaruh ke sini juga. Anda lihat ya, ini ada garis fasa namanya, cair. Yang ini nih, ini cair. Terus ini garis padatan, garis fasa padatan. Yang ini garis fasa uap. Oke. Kalau garis fasa cair ini berpotongan dengan garis fasa padat, maka titik perpotongannya ini, kalau saya tarik ke bawah, ini namanya adalah titik beku. Freezing point. Ya. Oh, itu temperatur beku. Freezing. Anda lihat itu perpotongan antara garis potensial kimia fasa cair dengan potensial kimia fasa padat. Karena kan namanya membeku, itu kan perubahan fasa ya. Perubahan fasa dari apa? Dari apa? Bagas. Membeku itu berarti dari fasa apa menjadi apa, Bagas? Cair ke padat. Cair ke padat bukan, Bu? Iya. Kan fasa cair. Ya, jadi di sini, di titik sinilah ada perpotongan ini terjadi apa? Sama berarti mu liquid sama dengan mu solid. Nah, pada titik situlah di mana T-nya sekian, itulah suatu cairan itu mulai memadam. Ini kalau mau definisi, kapankah suatu cairan membeku? Yaitu pada saat potensialnya sama dengan potensial fasa padatnya. Adalah membeku. Air berarti pada 0 derajat Celcius. Etanol berapa? Itu tuh sebenarnya dari sini. Jadi potensial kimianya udah sama, terjadi pembeku. Kalau ini sebaliknya, ini namanya meleleh, ya kan? Meleleh itu fusion. Sebalik. Kemudian garis potensial kimia antara cair nih ya, cair yang ini kan, dengan vapor, itu perpotongannya ini. Nah, di sini. Kalau saya tarik ke bawah, nah inilah namanya ini boiling point. Oh, boiling. Karena yang namanya oil atau mendidih itu adalah perubahan fasa dari cair menjadi gas, ya kan? Gas dari cairan itu namanya vapornya. Kapan suatu cairan mulai mendidih? Yaitu apabila mu cairan tersebut, potensial kimia cairan tersebut sudah sama dengan potensial kimia uap dari cairan tersebut. Dan mulailah mendidih. Nah, kondisi ini bisa dicapai kalau air, misalnya air ya, pada 100 derajat Celcius, itu baru bisa tercapai tuh, mu liquidnya sama dengan mu vapor. Maka airnya mulai mendidih. Bisa dimengerti ya, boiling point sama freezing. Oke, sekarang kalau kita ubah fraksi mol solventnya, X-nya, kan tadi ini membuat potensial kimianya juga berubah. Nah, potensial kimianya misalnya turun nih, sedikit, menjadi yang dash line ini, yang titik-titik, yang garis putus-putus maksud saya.
dash line. Dia turun ya, si alkim. Karena tadi kalau solutnya nambah, tekanan parsial tuh potensial kimia juga turun. Sehingga terjadi perubahan. Perpotongan dengan garis solid itu sudah tidak di sini, tapi dia berubah ke sini. Sini. Makanya pindah. Sini dia. Maka ini menandakan bahwa terjadi perubahan apa? Freezing point-nya. Freezing temperaturnya berubah menjadi TFZ. Ini kalau Anda lihat ini berarti dia naik atau turun? Naik atau turun, Julia? Freezing temperaturnya. Julia Sandi. Naik, Bu. Ini arahnya ke kiri kok. Turun, Bu. Nah, turun dong. Kan ke kiri, ini ke kanan kan makin tinggi suhunya. Oh ya. Jadi tadi kalau kita merubah fraksi mol solut, akan merubah potensial kimianya, dia menjadi turun, dari makin bertambah fraksi mol solut, potensial kimianya makin, sehingga terjadi T. Apa yang terjadi dengan titik didihnya? Perpotongan antara ini mu ya, mu liquidnya kan ini sedikit kan ini, dengan mu vapor berpindah sedikit ke sini, sehingga di sini TB aksen. Nah ini kira-kira naik atau turun, Hilmi? Naik. Boiling point-nya naik atau turun? Naik, Hilmi? Bu. Naik. Iya, betul. Jadi ada kenaikan titik didih dan ada penurunan titik. Nah itulah. Berarti tadi itu penurunan sama kenaikan titik didih itu disebabkan oleh jumlah fraksi mol solut. Nah, sifat yang seperti itu kemudian disebut sebagai sifat koligatif. Ini juga salah satu contoh. Tadi kan P Umros, tadi kan gini, kan? Kalau saya merubah ini, dan saya merubah ini, pasti kan ini berubah kanan parsial larutan. Nah ini misalnya ini keadaan semula. Ini adalah diagram fasa air. Sudah diajari diagram fasa kan sama Prof Edi ini. Yang diagram fasa ini Prof Edi. Diagram fasa larutan biner dan diagram fasa elemen campuran. Nah ini diagram fasa air. Diagram fasa air itu di sini solid, liquid, sini gas. Ya, benar. Nah, titik antara perpotongan ini, jadi di sini tuh, di daerah sini, air itu pada suhu sekian, di bawah ini, di bawah 1 atmosfer di sini, dia itu akan berada dalam keadaan padat, jadi bentuknya es. Ini adalah freezing point-nya ini 0 ini 0 derajat Celcius. Terus ini 100. Pada 0 derajat Celcius, 1 atm kan dia posisinya di sini. Makanya jadinya es ya. Nah, titik di sini yang 3 perpotongan ini namanya triple point. Triple point itu kalau Anda lihat, dia di sekian atmosfer, lebih rendah dari 1 atmosfer, 0, sekian. Saya nggak ingat. Sama sedikit di atas 0 Celcius, jadi sekitar 0,1 derajat Celcius. Di triple point ini, kalau Anda punya sistemnya, Anda akan punya fasa, jadi ada esnya, ada air cairnya, sama ada uapnya. Nah, ini keren ini. Kalau Anda punya es gitu,
kita punya air, terus kondisikan pada 0 sekian atm sama 0,1 Celsius, Anda akan punya 3 fase. Ya, nah, kalau dari diagram fase air ini ya, misalnya saya merubah fraksi mol solutnya, maka dia tekanan parsialnya akan turun menjadi yang dash line. Sehingga kalau dilihat di sini, jadi penurunan titik beku dari freezing point dari 0 menjadi di bawah 0. Gara-gara ditambahkan solut. Makanya itu kenapa kalau sedang musim dingin, itu di negara-negara yang 4 musim itu, mereka mencairkan salju dengan cara menyebar garam. Ya kan? Kalau menyebar garam, berarti kan garam itu terlarut dalam airnya, air saljunya itu. Nah, si air dari itu akan menjadi butuh suhu jauh lebih dingin, supaya dia tetap bertahan menjadi es. Sehingga dengan sendirinya dia mencair. Itu tuh ilmu ini tuh, ilmu sifat kolikatif. Ya. Terus kalau Anda masak itu, masak sayur, airnya kan dididihkan dulu, ditambahin bumbu kan. Dan setelah mendidih ditambahkan itu kacang-kacangan, kol dan sebagainya. Kemudian menjadi tidak mendidih. Itu karena komponen di dalamnya bertambah sehingga sistem sayur asamnya itu menjadi suhu lebih tinggi lagi untuk didih. Sama seperti. Jadi kalau saya tambahin solut, akan terjadi kenaikan titik didihnya. Dari semula 100 menjadi butuh lebih dari 100. Supaya mu liquidnya sama dengan mu vapor. Tuh. Penggambaran dari sifat koligatif untuk freezing point, depression, sama boiling point, elevation. Kemudian yang berikutnya itu vapor pressure, lowering, penurunan tekanan uap. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi penurunan tekanan uap dari tekanan uap murni menjadi tekanan uap dari sistemnya itu adalah P0 min XP, karena P ini sama dengan XP. Sehingga ini 1 min X itu sama dengan X2. Kalau komponen fase dispersinya lebih dari 1, ya tinggal tambah. Yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Oke, ini freezing point depression ya. Ini mu solid sama dengan mu liquidnya. Kemudian menurunkan rumusnya untuk larutan ideal. Saya ringkas saja. Yang kita pakai adalah delta G fusion. Karena fusion itu perubahan dari cair. Kok cair? Solid, padat, to liquid. Meleleh kan? Kalau sebaliknya namanya memadat, solidification. Sehingga kalau urusannya sama freezing point, itu kan dia solid ke liquid atau liquid ke solid kan. Kalau freezing kan dia liquid ke solid. Jadi sebaliknya, makanya yang dipakai adalah delta G fusion. Ini harga negatifnya. Nah, itu dikombin dengan dari yang ini tadi, hubungan antara X dengan potensial kimia, dimasukkan energi bebas Gibbs fusionnya, dia didiferensialkan, itu kan sama X kan, G fusion per T du T, akhirnya diketahui kalau turunan dari delta G per T terhadap suhu, delta G per T itu kalau dia diturunkan terhadap suhu itu harganya sama dengan perubahan entalpi. Sayangnya Anda belum dapat termo ya. Yalah. Nah, itu kalau ini dimasukkan ke sana, Anda akan dapat ini. Jadi, nah di sini kalau ini diintegrasikan min X, seper X itu kan kalau integralnya kan ln X, dx per X itu kan ln X. Terus ini diintegrasikan terhadap
suhu, integralnya integral tertentu ya atau terbatas dari T0 sampai T. Ini juga dari 1 sampai X. Bahkan integral dari T min 2 itu kan min 1 T min 1 gitu kan, atau min seperti. Kalau lupa ya diingat lagi kalkulusnya di SMA. Sehingga dapatnya kalau dibatasin itu kan jadi ln X sama dengan min delta function per R kali seperti dari T0 sampai T menjadi min delta function R seperti min seperti ini. Kalau Anda ditanya, jadi berapakah perubahan suhunya? Jadi suhu titik bekunya menjadi berapa? Itu sepertinya dipindah ke kiri. Seperti ke kiri itu seperti awal, freezing point awal. Min R ini gas konstan ya. Makanya ini hanya berlaku untuk ideal solution. Terbukti masih pakai gas konstan. Gas itu kan pendekatan ideal sistem sebenarnya. Zat gas itu. Terus per delta H fusion. Nah, delta H fusionnya Anda cari di reference. Di delta H fusion untuk air berapa? Fusion untuk etanol itu ada semua di reference. Kemudian kalau Anda ditanya freezing point depression-nya berapa, itu biasanya disimbolkan theta F. Theta F itu berarti selisih antara freezing point di awal dengan freezing point setelah fraksi mol solidnya dirubah. Ini namanya freezing point depression. Ditanya ini loh ya. Kalau yang ditanya menjadi berapakah freezing point temperaturnya ya Anda bisa cari sih. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini. Nah, freezing point depression constant itu ini. Konstanta penurunan titik beku. Itu simbolkan KF. Itu apa? Itu adalah freezing point depression, theta, dibagi dengan M. M ini adalah massa dari solvent. Ya. Itu kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Ini berhabis. Sudah kalau habis, lanjut besok. Boiling point elevation, caranya sama. Nanti Anda akan dapat rumus yang hampir sama juga. Jadi ini mencari boiling point setelah ditambahkan solut. Dan ini adalah namanya boiling point elevation. Berapakah kenaikan titik didihnya itu theta B. Dan ini adalah boiling point constant. Oke, ya. Yang terakhir, osmotic pressure. Osmotic pressure itu sebagai contoh ini, kalau ada sini ada air, pure water, kemudian Anda masukkan kantong, kantongnya ini dari kolodion. Kolodion itu kayak membran gitu. Jadi membrannya ini bisa dilewati molekul air, tapi tidak bisa dilewati oleh molekul yang lebih besar. Misalnya molekul glukosa ini nggak bisa. Maka akan terjadi perpindahan molekul air dari luar menuju ke dalam yang menyebabkan terjadi perubahan tekanan. Terbukti di sini ada ketinggiannya berubah sebesar P. Nah, inilah namanya ini osmotic pressure. Jadi perubahan ketinggian tekanan itu sebanding dengan perubahan tekanan. Perubahan ketinggian cairan sebanding dengan perubahan tekanan. Nah, tekanannya itu disebut osmotic pressure. Itu bisa Anda hitung dengan ini, penurunannya ini ya.
dari potensial kimia pada saat setimbang, ya, setelah dia ada tambahan tekanannya sama sebelumnya, dan di sini masukkan proksimolnya, baik, kemudian selisih ini antara sesudah ditambah osmotic pressure dengan itu setara dengan ini namanya volume molar. Volume per 1 mol larut. Oke, sehingga ini kalau di rearrange dapat ini, kemudian kita peroleh ini. Kalau ini kita geser ke kanan, Anda akan peroleh P-nya dikeluarkan, maka dapat ya. Nah, inilah caranya mencari tekanan osmosis. Di osmotic pressure itu fungsi dari jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol larutan kali suhu dibagi volume molar dari solvent. Di mana diketahui bahwa jumlah mol V kali volume molar solvent ini sama dengan V. Kan jadi mol kali mililiter per mol. Volume molar itu kan mililiter per mol. Nah, Anda dapat mililiter saja. Nah, itu adalah volume dari solventnya. Kok volume larutan, maaf. Volume larutannya. Nah, padahal kalau jumlah mol zat terlarut dibagi volume larutan, itu kita menyebutnya sebagai konsentrasi. Sehingga bisa menjadi lebih simple. Jadi tekanan osmosis adalah konsentrasi kali R kali T. Konsentrasi larutnya kali R kali. Nah, ini namanya persamaan Van Hoff untuk osmotic pressure. Kalau ini, mol itu kan mol sama dengan berat kan gram ya, dibagi mr ya, gram per mol, kan jumlah mol solut. Maka kalau itu saya rubah RT per P sama dengan B2 per M P RT kan gini. Ya kan? M2 ini massa relatif solut. Yang ini berat solut yang Anda masuk. Massa solut dilarut. Dengan mengetahui perubahan yang terjadi dari osmotic pressure, Anda akhirnya bisa menghitung. Jadi MR dari zat terlarutnya itu berapa? Dengan cara M-nya taruh di, ya, mengalihkan berat yang dimasukkan pada R dan T tertentu, terus dibagi tekanan osmosis kali O. Anda bisa mencari ini berapa gram zat terlarut. Jadi, sifat osmotic pressure itu bisa digunakan untuk mencari molar mass real. Oke, ini soalnya sudah saya buatkan Google Form untuk mengupload jawabannya di kelas masing-masing. Ini silakan di screenshot, kemudian dikerjakan dengan tulis tangan. Jawabannya di scan atau di foto, kemudian di-upload di GForm masing-masing. Di GForm sudah saya buatkan, tinggal saya post. Setelah ini saya post, supaya Anda bisa upload hasilnya. Nah, ini poinnya 60 ya. Tadi yang 40 sudah di kuis yang tengah tadi. Poinnya 60. Berarti per nomor ini 20. Sudah di screenshot? Kalau sudah saya tutup.
Sudah, Bu. Nah, itu Anda kerjakan. Sudah harus diposting di G-Class paling lambat hari, ini hari apa? Paling lambat hari Selasa. Waktunya sudah saya setting sih. Tinggal saya aktifkan di G-Class. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah hari ini. Semoga membawa manfaat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.